Bismillahirrahmanirrahim. Bapak akan bercerita tentang salah satu nabi yang mungkin kalian juga sudah pernah mendengar ceritanya di pengajian-pengajian, di ta'lim-ta'lim atau di tempat lainnya, ya, yaitu tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Anak-anakku sekalian, siapa yang tahu di sini siapakah ayah Nabi Ibrahim? Siapa? Nabi Ismail itu anaknya. Ayo, Bapak kasih. Nah, ayo, siapa yang tahu nama ayahnya Nabi Ibrahim? Salah. Hitungan 3, 1, 2. Alhamdulillah, masuk lagi. Nabi Ibrahim lahir pada zaman jahiliyah, zaman manusia yang zaman paling buruk, zaman paling bodoh, ya, yang hidup pada zamannya Raja Namrud. Tahu? Tahu? Udah kenal Raja Namrud? Siapa Raja Namrud? Hah? Ayo, siapa yang tahu Raja Namrud? Raja yang paling zolim, yang paling sombong, ya, angkuh. Karena kezolimannya tersebut, setiap anak laki-laki yang hidup, yang lahir pada zaman tersebut harus dibunuh. Itulah Raja Namrud, ya. Nah, Nabi Ibrahim lahir di zaman tersebut. Bagaimana Pak kok bisa selamat? Raja Namrud adalah raja yang zolim tadi, ya. Nabi Ibrahim lahir dari seorang ibu yang bernama Buna, dan ayahnya bernama Azar. Karena tahu anaknya adalah laki-laki, maka dibawa ke hutan. Selama bertahun-tahun hidup di hutan Nabi Ibrahim itu, ya. Sedangkan ayahnya ini yang bernama Azar tadi adalah seorang pembuat patung yang terkenal, pembuat berhala yang disembah-sembah oleh masyarakat pada Raja Namrud. Nah, Nabi Ibrahim ini senang, ya, yang namanya bertadabur alam. Dia diberikan oleh Allah suatu kecerdasan yang luar biasa, ya. Ini mencatat yang pentingnya aja, ya, yang pentingnya aja. Oke, lanjut. Siapa tadi nama ayahnya Nabi Ibrahim? Pembuat apa? Berhala atau patung yang disembah oleh siapa? Masyarakatnya Raja Namrud. Nah, semakin dewasa Nabi Ibrahim bertadabur tadi, mencari gitu, siapa Tuhan di bumi ini, siapa Tuhan di dunia ini. Malam dia melihat ada bulan. Wah, ini mungkin nih Tuhan, ya. Tapi tiba-tiba menghilang. Ada bintang, udah siang menghilang. Matahari terbit, kemudian tenggelam, menghilang lagi, ya. Nah, dari sana Nabi Ibrahim menyatakan, wah, ini bukan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan muncul dan tenggelam. Ya.
Tidak mungkin tiba-tiba ada, tiba-tiba tidak ada. Pasti ada yang mengatur ini semua, kata Nabi Ibrahim. Nah, semakin dewasa Nabi Ibrahim hidup di masyarakat, hidup dengan kaum yang lain yang ada di Raja Namrud. Karena bantuan atau dipandu oleh malaikat, Nabi Ibrahim dibekali dengan agama tauhid, mempercayai hanya Allah sebagai Tuhan, Tuhan alam semesta, ya. Nah, kemudian untuk membuktikan itu, Nabi Ibrahim diberikan mukjizat apa? Bukan itu, belum nyampe ke sana kita, nanti dulu. Ya, belum nyampe ke sana tapi sebelum kita bisa menghidupkan nyawa yang sudah meninggal, yang sudah mati. Kala itu Allah memerintahkan tangkap 4 burung, ya, kemudian dibunuh, lalu dilumat, kemudian disimpan di tempat yang berbeda, ya, di beberapa bukit dan gunung yang berbeda. Setelah itu Allah memerintahkan suruh memanggil lagi burung-burung tersebut yang sudah mati itu. Kemudian burung-burung tersebut menghampiri Nabi Ibrahim dan hidup kembali. Dari sana Nabi Ibrahim semakin yakin bahwa Allah lah Tuhan hanya satu-satunya. Ya. Nah, semakin dewasa karena sering bergaul dengan masyarakat di kaumnya Raja Namrud tadi, suatu saat, ya, ini masyarakat di sana tuh udah tahu kalau Nabi Ibrahim tuh nggak suka sama patung dan berhala, gitu kan? Karena selalu menentang keberadaan patung yang disembah-sembah oleh. Suatu saat, ya, masyarakatnya Raja Namrud ini pergi mencari ikan untuk sesembahan. Nah, tidak ada masyarakat yang lain kecuali di situ Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diam-diam menghancurkan patung-patung dan berhala-berhala tersebut. Menggunakan apa? Menggunakan kampak. Ya, dihancur-hancurkan tuh semuanya yang ada di Mekah itu, ya. Disisakan satu patung yang paling besar. Betul, ya. Dan kampaknya dikalungkan di leher patung tersebut. Nah, ketika Raja Namrud dengan pasukannya pulang dari berburu tadi, kaget dong ngelihat Tuhan-Tuhannya pada diberantakin, ya. Kaget, berhalanya yang disembah-sembah hancur. Saat itu juga Raja Namrud tahu siapa yang berbuat itu. Pasti ini Nabi Ibrahim. Karena saat itu orang satu-satunya yang menentang keberadaan berhala tersebut adalah Nabi Ibrahim. Ditanya sama Raja Namrud, ya, kenapa kau lakukan ini, ya, gitu, ya. Kata Nabi Ibrahim, ya, bukan saya yang melakukan, ya, bukan diriku yang melakukan, tapi patung itulah yang melakukan, menunjuk ke satu patung yang disisakan, ya. Nah, di sini Nabi Ibrahim bukan sedang berbohong, tapi sedang mengetes keyakinan yang disembah-sembah itu apakah benar bisa berkuasa, gitu, ya. Lalu karena Nabi Ibrahim berkata seperti itu, Raja Namrud tertawa, ya. Gimana Ham tertawanya?
Coba kalau tertawa orang sombong seperti apa coba? Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat sombong ya. Nah, Raja Namrud tertawa. Mana mungkin patung batu seperti ini bisa menghancurkan patung-patung yang lain, ya kan? Akhirnya Nabi Ibrahim juga bilang, ya kan? Kalau patung sebesar itu juga tidak bisa apa-apa, kenapa harus kita sembah? Dari sana masyarakat Raja Namrud mulai terbuka pemikirannya, ya. Nah, karena kesal, Raja Namrud akhirnya memerintahkan pasukannya untuk apa? Membakar Nabi Ibrahim. Ya, mau dibakar nih, pasukannya disuruh nyiapin kayu, ya kan, yang tumpukannya sangat besar. Kemudian Nabi Ibrahimnya diikat di tengah-tengah, ya. Dan Nabi Ibrahim dibakar. Apa yang terjadi? Sampai apinya mati, sampai apinya sudah habis baraknya, habis. Nabi Ibrahim tidak luka sedikit pun. Karena apa? Karena Allah memerintahkan pada api itu untuk terasa dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Kenapa? Maksudnya tidak berasa panas seperti api tadi, jadi seperti biasa aja, gitu ya. Iya. Nah, itulah cerita singkat ya dari Nabi Ibrahim. Bapak tanya satu lagi, siapa nama ayah Nabi Ibrahim? Siapa nama ibunya? Nabi Ibrahim hidup pada zaman Raja Namrud. Apa arti jahiliyah? Kebodohan. Apalagi? Kapan Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala? Saat masyarakat pasukan Raja Namrud berburu ikan. Untuk apa ikan itu? Untuk sesembahan. Wah, udah pintar nih. Berarti mendengarkan. Alhamdulillah.